ketika sesuatu potensi yang disebut ada potensi perselingkuhan pada suami, pada wanita lain atau seorang istri melakukan perselingkuhan kepada laki-laki lain tidak dibenarkan. Ketika ini terjadi, maka dirundingkan wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Rundingan itu lebih baik dimulai ketimbang sesuatu yang kita tidak inginkan. Artinya memvideokan, kamerakan sehingga diupload, ini tidak dibenarkan. Agama berurusan ketika ini tabayun sudah terjadi, maka rundingkan pihak dari keluarga perempuan, pihak dari keluarga suami, maka rundingkan bersama jalan terbaik bagaimana. Kalau sudah ada terluka dalam rumah tangga tersebut, ya cari jalan. Yaitu apakah sang istri bisa menggugat cerai suaminya. Kalau seandainya terjadi ketidaksukaan terhadap kezaliman yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Tapi agama menuntut itu jalan tengah. Ketika sesuami berselingkuh pada wanita lain, satu, maka dia menzalimi daripada istrinya. Yang kedua, dia tidak akan mendapat keberkahan dalam rumah tangganya. Ketiga, dia akan mendapatkan dosa besar. Yang keempat, maka dicabut keberkahannya daripada rumah tangganya. Yang kelima, maka akan terjadi bala dan musibah yang didapatkan. Ketika ini berbarut seperti zina, kumpul-kumpul katakanlah mereka melakukan na'udzubillah, maka bertobat kepada Allah, maka halalkan dia. Tapi kalau suami berselingkuh tiba-tiba sudah dihalalkan, sudah dinikahkan katakanlah, itu jalur agama tuh, maka tidak ada yang namanya perselingkuhan. Cuma caranya saja diam-diam tanpa diketahui oleh sang istri. Ya mungkin mereka sudah menikah atau belum, atau mungkin mereka hanya jalan, atau mungkin bisa potensi yang namanya zina. Ya, dan berselingkuh tapi digunakan lagi sampai dua zina. Hukumnya dosa besar. Karena kata Allah, wala taqrabu zina, jangan kalian dekat zina. Zina itu adalah perbuatan yang mungkar yang paling kagak Allah paling benci. Maka ketika itu terjadi, maka segera untuk bertobat kepada Allah. Nah, ini ketika seorang istri akhirnya meluapkan kesalahannya terhadap suami dan akhirnya dia mendoakan suaminya dengan doa Yunus dan jelek-jelek. Nah, itu apakah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah atau gimana tuh Ustadz melihatnya tentang hal ini ketika seorang suami dizolimi dengan suami yang selingkuh dengan wanita lain? Ada seorang istri dizolimi pada suaminya untuk melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Betul. Lalu sumpah senapah katakan, sumpah-sumpah yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya. Iya. Memang suami itu melakukan perselingkuhan. Maka yang pertama, kalau dia dizolimi dia nggak memberikan nafkah, kemudian KDRT kepada suaminya umpamanya, atau mungkin dia KDRT kepada istrinya, tidak memberikan apa pada istrinya melantaran kasih sayang. Yang ketiga, dia membiarkan tidak ada komunikasi, itu bisa jadi itu sumpahnya dia naik kepada Allah dan Allah kabulkan. Tapi teringat kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala statementnya, akmalul mu'minin iman ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum nisa'in. Wanita laki yang beriman adalah yang paling romantis, harmonis kepada istrinya. Namun istrinya ada dalam statement Rasulullah, idza ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin naflah, ketika seorang istri wafat suaminya hidup maka dia masuk surga. Nah, konteks ayat ini keduanya ini bisa dijadikan pedoman antara suami dan istri. Ketika seorang istri memberikan sumpah serapah yang tidak baik, umpamanya saya sumpah punya nggak bangun-bangun, kemudian punya buncit, tabrakan, ya karena redonya istri itu terletak pada suaminya. Saya lihat kalau istrinya dia melakukan perselingkuhan, dosanya tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga. Istri yang selingkuh, maka yang menanggung dosa besar adalah istrinya. Diharamkan oleh Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa suami, maka ditanggung oleh suaminya sendiri. Mau dia berselingkuh, menjudi, atau dia korupsi besar-besaran, maka yang harus bertanggung jawab dosanya yang menanggung dosanya suami sendiri. Tapi kalau sang istri ketika dizolimi karena tidak dikasih nafas, ketika dia bersumpah mengucapkan tidak baik, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi karena redha terhadap pada
suami. suaminya, redonya kepada suaminya. Mm-mm. Kalau suami bisa tuh mengatakan di dedet selesai, kecuali ibu kandung daripada suami, tetap sumpah ini tidak dibenarkan. Meskipun itu benar-benar kan yang hanya mengabulkan hanya Allah. Ya. Nah, ketaatan kepada seorang istri diuji, yaitu suami berselingkuh, bagaimana imannya, bagaimana Islamnya, bagaimana hatinya. Memang semua orang fitrah, seorang istri itu pasti tidak menerima adanya perselingkuhan. Tapi ikhlas ini ujian dari Allah. Makanya wa'ashiruna bil ma'ruf, wajiban padanya itu musyawarah dan pembahasan. Kumpulkan apa? Kumpulkan pada keluarga besar dari pihak perempuan, keluarga besar dari pihak laki-laki, kumpul rundingkan, cari jalan tengahnya. Solusi tersebut pasti ada solusinya. Tidak lalu membiarkan dipublikasikan. Nah, iya. Nah ini jadi layak rame. Wah malu lah. Malunya apa? Malunya se-Indonesia. Betul. Ya itu malu se-Indonesia. Indonesia, Orang betul. akan menjadi konsumsi publik. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka ketika yang terjadi, wahai seorang istri, maka ujian Anda adalah suami Anda. Ikhlas atau tidak ikhlas, ujian pasti akan ada. Siap nih Pak. Bagi kita siapapun. Maka ketika ini terjadi, ayo ciptakan ketenangan dengan hati, dengan rasa. Itu jangan sampai marah ini yang meluap-luap dan pada akhirnya melontarkan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas. Karena surga ada, surga Anda wahai istri tetap pada suami. Meskipun Anda berlaku yang sesuatu tidak suka, tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Kenapa? Ridho daripada istri terletak pada suaminya. Kalau suaminya nggak ridho, maka perkataan tersebut tidak akan terjadi. Ya, meskipun dizolimi, kecuali dia melantarkan istrinya nafkah lahir batin, tidak ada perhatian, itu bisa tuh doanya dikabul. Tapi kalau perselingkuhan ini, ya usah dia dosa sama Allah. Nah ketika dia marah-marah dan mendoanya jelek-jelek, harusnya suami juga diam itu udah langkah yang tepat, atau seharusnya dia menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya atau seperti apa? Kesalahan dilakukan sang suami yang si oknum yang berselingkuh ini, kata yang tepat itu berdiam. Jangan menuruti daripada amarah bisu, amarah yang tidak jelas, amarah yang buruk, yang jelek. Itu lebih baik langkah yang dilakukan berdiam. Diam itu lebih baik, karena setan itu masuk. Itu bisa saling menyerang, saling berantem, katakan cakar-cakar. Langkah yang tepat adalah seorang suami itu berdiam. Diam itu bisa salah, bisa benar dan sebagainya, Allah misal. Tapi langkah yang diam itu tepat, yaitu berdiam diri, tidak melayani, tidak terpancing emosi daripada istrinya. Karena bagaimanapun Anda tetap disalahkan. Ya, bagaimanapun tidak dibenarkan. Ini perbuatan yang jelek. Maka langkah diam itu introspeksi diam. Artinya diam itu lebih tepat. Karena marah seorang istri itu ya seperti itu. Wajar kalau Anda mencaci maki, perkataan yang buruk, wajar. Karena Anda tidak memberikan contoh suri teladan yang baik kepada istri Anda. Seorang suami itu untuk memberikan suri teladan yang baik kepada istrinya. Ketika ini jelek yang Anda lakukan, maka akibatnya fatal. Kata-kata yang kurang baik. Saya yakin seorang istri ini wajar. Kata ini buruk lontar siapapun, pasti posisinya seorang istri sama akan seperti itu. Dilukai, dikhianati, cintanya, rumah tangganya, kemudian bahkan diberikan kepercayaan di luar, malah selingkuh, sakit hati pada perempuan ini. Dan makanya yang langkah terbaik seorang suami melakukan kesalahan lebih baik, minta maaf, bertobat kepada Allah. Dan apakah orang tua dari suami tersebut juga harus memberitahu tentang apa yang dilakukan oleh anaknya itu salah, agar tidak mengulangi kedepannya lagi untuk rumah tangganya bisa langgeng? Ya, arti kewajiban seorang ayah dan ibu itu harus hendaknya menasihati anaknya. Makanya sang istri harus bisa saling menasihati seorang imannya berlainan, saling menasihati. Keduanya saling menasihati. Ketika ada kesalahan anak ini meskipun sudah berumah tangga, katakanlah seorang laki-laki, anak daripada ibu itu, anak dari bapak itu, kewajiban orang tuanya kandung menasihati. Menasihati penting, jangan sampai, karena kan nasihat itu tidak kecil tidak besar, ketika rumah tangga tetap kewajiban orang tua yang menasihatinya. Langkah yang nggak baik begini-begini. Kalau sudah terjadi mau gimana lagi? Apakah mau dimaafkan dalam urusan rumah tangganya atau menerima dan sebagainya? Maka saya yakin hak seorang istri itu dua, memaafkan atau memulai cerai. Karena kalau dilanjutkan ini bisa bahaya, karena tidak ada sakinah pada warahmah.
Iya, 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 iya. Nah, menurut Ustaz sendiri kalau tentang apa selingkuh itu sifat, tabiat atau seperti apa? Dan itu bisa nggak sebenarnya dihilangkan sifat dari selingkuh itu sendiri? Ya, sifat tersebut itu pasti ada kepada siapapun. Mungkin kan buah tidak jauh daripada pohon. Mungkin kalau bapak seorang pembina, maka ujiannya tidak ada pada anak di sini. Jadi tabiat turun menurun ini adalah tabiat itu yang mengikuti tabi itu berarti berapa daripada ayah kandung. Ayah kandung dulu bagaimana? Atau mungkin ayah kandung diuji perilaku anak seperti ini. Iya, iya. Dan ini adalah kalau memang dia selingkuh, lingkuh, gonta tadi pas itu tabiat. Tapi kalau satu orang di depan itu dizinai, nah, dia bertanggung jawab menikahkan itu bukan tabiat. Itu pesan daripada oknum yang mau diuji iman dan Islamnya, kekuatan imannya. Karena kan iman jadi dua yang khusus, iman kadang naik, kadang turun, kadang naik. Oke, lanjut. Ustaz, berarti dari kejadian ini apa yang bisa ditelaah dalam kasus seperti ini dan menjadi yang harus menjadi pondasi ketika dalam sebuah rumah tangga agar rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warahmah, apa yang harus ditekankan? Yang pertama, suatu waktu tidak tertinggal. Karena untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah perlu adanya ibadah. Ibadah itu ketaatan kepada Allah, suami, istri melakukan ibadah seperti agar terjadi tidak perselingkuhan, maka perlu adanya ibadah kepada Allah. Itu sholat waktu yang tertinggal, sholat macam pagi dan tidak hati. Yang ketiga, sering adanya komunikasi. Keempat, perhatian yang lebih kepada istri dan anaknya. Waktu namanya quality time terhadap keluarga. Yang kelima adalah rezeki yang halal. Iya. Itu bisa meredam daripada perselingkuhan. Yang keenam adalah selalu kedua sepasang kekasih ini itu jangan jeli di ranjang. Ciptakan ranjang yang indah, sensasi yang berbeda. Yang keenam adalah selalu hendaknya dihadirkan pengajian-pengajian ulama-ulama, ustaz setempat untuk selalu berdialog diskusi masalah agama. Kalau agama sudah dihadirkan, maka tidak ada yang namanya potensi. Maka kalau imannya terjaga, insya Allah akan kuat dan tidak akan terkontaminasi dengan hal yang negatif. Dan akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang terakhir, saling percaya dan meyakini kedua pasangan. Kita percayakan kepada pasangan kita seorang istri kepada suami, lengkapi dengan percaya insya Allah. Toh kalau sudah terjadi ada perselingkuhan, maka ini ujian rumah tangga. Bagaimana kita menyikapinya dengan bijak arif sehingga agama yang mengistilahkan wa'asyu nabil ma'ruf ini terjadi pada masa sahabat Rasulullah yang pernah terjadi perselingkuhan. Ini terjadi sampai dia ingin dizam, katakanlah dizam itu sampai dipendam sampitin pakai batu sampai mati. Itu terjadi pada masa Rasulullah. Kata Nabi, apakah memaafkan engkau? Sang suami kalau maafkan. Tapi kalau sang suami berselingkuh, berbuat negatif, jadi maafin. Tindaknya adalah kita cerai, bukan. Kalau berkali-kali, 2 kali, 3 kali, doyan namanya. Doyan si suami doyan selingkuh gitu, berganti mendapat pasangan. Suami yang benar kan sekali melakukan selingkuh, sekali maafin. Tidak mengulangi lagi. Maafin, kan jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan mungkin pesan moralnya yang disampaikan terhadap seorang wanita yang dan menguatkan hatinya ketika suami selingkuh dengan wanita lain, apa yang ingin Ustadz sampaikan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama keikhlasan. Hidup ini adalah ujian, siap atau tidak siap. Ujian itu pasti akan datang menimpa kita, tidak tua, kecil, besar. Tidak pada jabatan, kedudukan, bahkan seorang presiden. Dan semua dunia ini adalah fitnah. Dunia ini adalah ujian, tempatnya saling ujian. Kita hidup pasti dalam ujian. Orang sadar ujian, senang, bahagia, galau, satu ujian. Dapat duit banyak, ujian. Menyikapinya adalah ikhlas, menerima takdir dari Allah. Kedua, sabar, menjalani ujian tersebut. Ketiga, tawakal kepada Allah, pasrahlah, wala quwata illa billah. Kemudian ikhtiar. Yang keempat adalah untuk selalu
tidak memutuskan silaturahmi, menjaga silaturahmi. Allah hadirkan agama, suatu waktu tertinggal, baca Quran, zikir terus. Inilah kata mudah-mudahan kita mendapat hidayah. Termasuk diri saya yang Doif ini tidak lepas dari yang dosa. Tapi setiap dosa dan dosa pernah kita lakukan, kembali kepada Allah. Itu cara satu solusi yang Allah berikan. Taubat dulu, kemudian saling memaafkan. Kedua belah pihak insya Allah akan kembali rujuk yang namanya sakinah kepada orang. Allah hadirkan, Allah ampunkan, Allah angkatnya dosa-dosanya, Allah berikan kebaikan, keberkahan. Kalau kita ikhlas, kita sabar, kita tawakal, lalu kita tidak memutuskan silaturahmi.